Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dengan mata pelajaran fikih kelas 9 semester 1. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jual beli. Sebelum saya jelaskan mengenai jual beli, tentu kita semua sudah pernah melakukan jual beli, bukan? Jual beli sangat perlu kita pelajari. Hal ini menyangkut kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dan pencapaian indikator kita pada kali ini, yang pertama harus mampu menjelaskan pengertian dari jual beli. Yang kedua harus mampu menjelaskan hukum dan dalil jual beli. Dan yang ketiga harus mampu menjelaskan ketentuan jual beli. Yang keempat harus mampu menjelaskan macam-macam jual beli. Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bai'ah, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan sesuai syarat dan rukun tertentu. Dalil tentang jual beli terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli, bai'ah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, wa harramar riba. Ayat yang kedua tentang jual beli itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan dasar hukum dalam jual beli di sini adalah mubah. Indikator yang ketiga itu adalah ketentuan jual beli. Di mana dalam ketentuan jual beli itu yang pertama harus mengetahui rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli itu yang pertama harus ada si penjual dan si pembeli. Di mana syaratnya si penjual dan si pembeli tersebut harus orang yang sudah balik, yang kedua harus sudah berakal, dan yang ketiga harus didasari atas suka sama suka. Yang kedua, rukun jual beli tersebut adalah adanya barang. Syarat barang itu adalah barang tersebut harus suci. Yang kedua, barang tersebut harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang ketiga, barang tersebut harus hak penuh dari si penjual tersebut. Rukun dari jual beli yang ketiga itu adalah akad jual beli. Akad jual beli itu terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah ikrar dari si penjual. Kabul adalah ikrar dari si pembeli. Indikator 4 itu mengenai macam-macam jual beli. Di antaranya itu yang pertama namanya jual beli sahihah. Maksudnya jual beli sahihah ini jual beli yang sesuai syarat dan rukun dari jual beli. Dan yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli terlarang itu jual beli yang dilarang menurut syariat Islam. Di antaranya yang pertama itu dinamakan dengan jual beli gharar. Jual beli gharar maksudnya jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Yang kedua, jual beli terlarang itu adalah jual beli ijon. Jual beli ijon maksudnya jual beli hasil pertanian sebelum dipanen. Contoh, jual beli masih di atas pohon. Yang ketiga adalah jual beli barang yang bukan hak kita atau yang bukan milik kita. Yang keempat, jual beli barang haram. Yang kelima, jual beli sperma hewan. Macam-macam jual beli yang ketiga itu adalah jual beli sah tapi terlarang. Yang termasuk dalam jual beli sah terlarang ini itu yang pertama
itu membeli harga lebih dari harga pasaran. Maksudnya, membeli barang tersebut di pasar dengan harga yang mahal agar orang lain tidak sanggup untuk membelinya. Yang kedua, itu adalah membeli barang dalam masa khiyar. Maksudnya, membeli barang tersebut atau barang yang kita beli tersebut masih dalam pertimbangan orang lain dan kita sudah membeli. Dan yang ketiga, jual beli menghadang. Maksudnya, jual beli yang dilakukan oleh si pembeli sebelum seseorang sampai di pasar. Dikhawatirkan si penjual belum mengetahui lagi harga pasar atau harga jual. Dan yang keempat, jual beli dengan maksud untuk menimbun barang dan menyebabkan kelangkaan di pasaran. Dan yang kelima, jual beli barang maksiat. Yang keenam, jual beli yang dilakukan di dalamnya ada unsur penipuan. Dan yang ketujuh, jual beli yang dilakukan oleh seorang laki-laki pada saat orang melakukan sholat Jumat.